Lintas Informasi kembali hadir dengan berita aktual, tajam, dan terpercaya yang harus Anda simak. Dr. Lois Owen akhirnya dipanggil pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia atas konspirasi COVID-19 yang kerap dilontarkannya. Informasi tersebut disampaikan oleh Dr. Tirta melalui unggahan di akun media sosial pribadinya pada hari Sabtu 10 Juli 2021. Dalam unggahannya, Dr. Tirta telah mendapatkan izin dari PBID untuk menyampaikan beberapa hal terkait pernyataan kontroversial Dr. Lois. Dari informasi yang diberikan, ternyata Dr. Lois tidak terdaftar di ID dan surat tanda registrasi atau STR miliknya sudah tidak aktif sejak lama. Selain itu, dia mengatakan bahwa keberadaan Lois Owen, baik alamat dan lokasi persis domisilinya, juga tidak diketahui. Oleh karena itu, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK pun mengundang Lois Owen untuk mengklarifikasi sejumlah pernyataan kontroversialnya soal COVID-19. Dan kenapa dokter nggak percaya corona? Nah, karena saya kan juga mendalami semua dasar-dasar lab dunia. Nah, salah satu lab itu ada Pak yang mirip persis dengan PCR. Oke. Dengan teknik di swab artinya kan mengusap sel mukosa. Nah, itu tidak akan mungkin kalau ketemu virus. Nah, terus kemudian di awal pandemi itu kan saya melihat alat yang dipakai itu kan alat rapid test. Rapid test itu kan berarti dari darah. Iya. Kalau darah Pak nggak mungkin bisa ketemu virus, berarti cuma masalah faktor imunitas. Nah sekarang coba Pak, waktu pertama kali itu bulan Maret, pakai alat si rapid test ini, rapid test, itu kan sempat beberapa bulan kita pakai, beberapa bulan tuh Pak, pakai. Nah kalau kemudian pakai alat ini kemudian dinyatakan tidak akurat, berarti kan bukan virus. Kan ini kan aneh ya sebenarnya, pandemi lucu-lucuan. Orang sehat dikejar-kejar, diurusin, dicari-cari pakai alat. Begitu alat bilang positif atau reaktif, Anda terpapar virus. Nah, tapi orang yang sakit ke rumah sakit itu ditelantarkan, harus nunggu dulu apa kata alat. Coba Pak. Tidak hanya terkait konspirasi COVID-19, Lois Owen juga diminta hadir untuk mengklarifikasi hinaan-hinaan yang sempat dia lontarkan kepada tenaga kesehatan. Sebenarnya gini Pak, alat ini hanya membaca faktor imunitas. Jadi semua orang sakit dalam kondisi minta maaf, mute. Jadi semua orang dalam kondisi sakit ya, imunitas menurun, alat ini akan membaca sebagai positif si PCR ini. Nah, tapi masalahnya si alat ini Pak, sifatnya itu dinamis, berubah-berubah. Misalnya lagi kondisi pakai masker. Nah, dengan dibantu dengan dengan kondisi suhu panas, itu pas dicek swab itu hasil bisa positif, tapi tunggu Pak 10 menit nanti dicek hidung sebelah ini udah negatif. Jadi kan sebenarnya lawannya cuma alat Pak, sifatnya dinamis, makanya sudah berapa banyak dokter yang coba sebetulnya. Jadi cek pagi hasilnya beda, siang beda. Jadi sebenarnya bukan rumah sakit yang meng-COVID-COVID-kan pasien. Dia menambahkan bahwa undangan untuk Lois Owen telah disampaikan dan yang bersangkutan diharapkan untuk hadir. Jika Dr. Lois tidak bisa membuktikan pernyataannya selama ini secara ilmiah, dia bisa dianggap sebagai penyebar berita yang tidak benar alias hoax. Namanya juga pandemi Pak. Pandemi ya, berarti. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, beberapa kali pandemi itu kan digagalkan oleh Dr. Siti Fadila. Iya, betul. Ya. Dan Dr. Siti Fadila itu udah bicara bahwa yang namanya pandemi dengan nama virus, ya kalau menurut saya sih pandemi yang pandemi virus dengan nama yang dipatenkan itu tujuan akhirnya pasti apa Pak? Vaksin. Itu kan tujuannya utama. Berarti jualan vaksin ini menurut dokter. Iya, obat dan vaksin. Sekarang gini, alat ini Pak rapid test, kemudian PCR. Jadi kan kalau kata saya PCR positif ini kan pada yang saya sebut dengan asidosis laktat. Nah, sementara obat-obat yang dianjurkan ini kontraindikasi berat pada kondisi atau hasil alat yang positif. Jadi alat salah deteksi dianjurkan obat yang salah.
Nah, Jadi, makanya bergejala keracunan. Jadi gejala keracunan obat ini, interaksi antar obat, ini yang disebut itu gejala apa? Virus. Dia juga mengingatkan bahwa kasus ini diawasi oleh pihak berwajib yang juga menunggu klarifikasi dari Dr. Lois. Terakhir, dia menekankan kepada Dr. Lois untuk menghadiri undangan dari Ikatan Dokter Indonesia dan MKEK pada minggu depan atau terancam diseret ke jalur hukum. Jadi sebenarnya positif ini atau negatif itu tergantung alat ya dok ya? Iya, tergantung. Ya, memang penentunya kan alat, Pak. Siap. Tapi gini, logikanya aja di kedokteran itu tidak pernah mengajarkan bahwa boleh menjadikan alat sebagai diagnosa utama. Selalu anamnesa, harus ada keluhan dulu Pak. Anda datang kenapa keluhannya? Sementara ini Pak, OTG. Ya kan orang tanpa gejala dibilang sakit terpapar virus hanya karena alat bilang positif. Masuk akal nggak? Demikian lintas informasi yang dikutip dari halaman pikiranrakyat.com.